mari kita buka sesi tanya jawab. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya atau mengungkapkan sebuah pendapatnya, mungkin bisa diungkapkan sekarang. Kita buka sesi tanya jawabnya. Apakah ada dari kawan-kawan? Atau dari Ketua Dema kita, Ketua Dema Fuad, mungkin ada pertanyaan tentang hal yang terjadi di Amuntai pada saat itu. Tes satu. Terdengar suara saya? Siap Bang, kedengaran Bang. Oke. Mungkin saya sedikit ingin menanggapi ataupun menanggapi si pertanyaan. Saya tadi tertarik dengan, kalau tidak salah ada Bung Najib sedikit menyampaikan dalam buku itu ada dibahas tentang negara khilafah dan negara Islam. Nah itu tadi saya kurang mendengar lebih lanjut ataupun bagaimana penjelasannya. Itu apa yang membedakannya? Yang pertama itu sih negara Islam dengan negara khilafah, kemudian dan juga apakah gagasan tentang itu tuh sama dengan yang dibawa mungkin 3 tahun belakang seperti Ormas HTI ataupun yang lain yang menggaungkan negara khilafah, apakah itu sama dengan yang pada saat itu? Seperti itu mungkin yang ingin saya tanggapi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Apakah ada pertanyaan lain dari kawan-kawan? Atau bisa langsung kita jawab? Mungkin dimulai dari Bung Najib dulu, baru ke Pak Iqbal. Tapi sebelumnya, apakah kawan-kawan ada yang ingin bertanya gitu? Atau menanggapi? Atau banyak sebuah hal-hal yang di kepala kawan-kawan yang ingin disampaikan? Mungkin cukup satu dulu ya Bang, Bang Najib ya, langsung dijawab. Mungkin nanti kawan-kawan bisa bertanya lagi di sesi selanjutnya. Mungkin kita mulai dari pendapat dari Bung Najib dulu. Sebenarnya mungkin ada salah tangkap. Tidak ada dibahas sih perbedaan antara khilafah dan negara Islam di dalam hukum. Saya cuma menyampaikan bahwa dulu saya sering salah sangka gitu lah. Ketika kelompok Islam mencita-citakan negara Islam, ya saya anggapnya khilafah gitu kan tujuannya. Tapi misalnya Nasir, ambillah Nasir. Dia mencita-citakan Republik Islam yang berdasar demokrasi gitu. Bukan yang yang seperti khilafah Turki Utsmani, tidak gitu loh. Tapi memang sebuah negara yang memang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tapi juga menghargai dialektika musyawarah antar masyarakatnya, seperti itu kawan-kawan. Jadi memang perbedaan. Jadi misal negara modern, jadi negara Islam itu negara modern, tapi dengan formalisasi syariat Islam gitu. Beda kalau khilafah. Khilafah kan memang mengambil ada khalifahnya, memang world order ala Islam yang tanpa dibatasi nation state. Nah kalau negara Islam itu dia nation state, negara kebangsaan, tapi dasarnya Islam, seperti itu yang saya tangkap ya dalam cita-cita, entah itu oleh NU, entah itu oleh Masyumi dan sebagainya gitu loh. Mungkin ada saya bukunya itu bagaimana Nasir itu menjabarkan tentang negara nasional dan cita-cita Islam gitu. Saya lupa, itu mungkin kata-kata Bung Karno ya, bukan. Intinya bagaimana negara republik itu yang berlandaskan Islam. Kalau negara nasional cita-cita Islam dengan cita-cita Islam itu kata-kata Bung Karno kalau nggak salah ya. Jadi kalau Bung Karno itu dia nganggapnya ya, karena gini, yang saya tangkap juga ya, tadi ada mungkin kawan-kawan ada membaca hari ini kolom Pak Iqbal tentang sejarah Pancasila itu di Tirto ID. Saya ada membaca gini, saya baru menyadari juga kata Bung Karno, marilah kita berusaha untuk wakil-wakil Islam itu masuk ke parlemen bahasanya gitu ya, untuk memformalisasi bahasanya syariat Islam gitu. Kenapa mungkin Bung Karno berkata seperti itu? Sepenangkap saya ya, karena begini, hari ini misalnya orang Islam selalu bilang begini, kita ini mayoritas, kok aturan Islam tidak dipakai? Masalahnya apakah yang mayoritas ini sepakat? Ini pertanyaannya kan.
Misalnya mahasiswa demo, kami membela rakyat. Kapan rakyat mengamanahkan untuk minta bela pada kalian gitu. Bahasanya gitu ya. Nah, hari ini tiba-tiba misalnya saya adalah imamnya orang Islam, semua orang Islam. Kapan saya dibaiat, bahasanya gitu, bahasa kasarnya. Kapan saya diminta untuk menjadi perwakilan suara orang-orang Islam. Nah, begitu pula, apakah maksud Bung Karno itu, apakah sebenarnya orang-orang Islam ini sepakat terhadap cita-cita negara Islam itu lewat pemilihan ya? Atau tidak sebenarnya, meskipun saya pernah baca dulu juga sebenarnya pemilu itu ditunda karena kelompok nasionalis itu kalau nggak salah takut kelompok Islam menang gitu dalam pemilihan itu. Jadi sebenarnya dulu kelompok Islam itu sempat jadi momok gitu. Jadi sempat jadi momok bagi kelompok nasionalis ya untuk dan sebagainya, itu salah satu. Jadi sebenarnya nasionalis pun tidak suci-suci banget juga dulu sebenarnya. Itulah kalau sudah politik kan namanya untuk kepentingan. Cuman dulu bedanya sekarang adalah dulu ideologinya yang dikembang, yang di peperangannya. Kalau sekarang pragmatisme kelompok ya. Kelompok saya udah gitu berkuasa kan, entah ideologinya itu orang sudah jarang gitu. Nah itu. Jadi dulu itu memang cita-citanya itu adalah bagaimana formalisasi syariat gitu loh. Meskipun saya agak bingung terhadap cita-cita tersebut karena kalau kawan-kawan pernah membaca tulisan Gus Dur tentang apa sih namanya kalau di Nahdlatul Ulama itu kongres saya bilang. Intinya pertemuan Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan tahun 1939 kalau tidak salah. Itu sebelum Jepang menyerang kan. Nahdlatul Ulama bersepakat dalam tulisan tersebut Gus Dur, dalam tulisan Gus Dur tersebut, NU bersepakat untuk membela negara Hindia Belanda gitu dari serangan penjajah. Karena apa? Karena beragama dilindungi dalam hal tersebut. Nah, jadi sebenarnya kemudian cita-cita negara Islam itu kan artinya bagaimana supaya masalah beragama itu tidak hanya terlindungi lagi, tapi memang benar-benar bisa dilaksanakan, bahkan kalau bisa dengan kekuatan paksaan negara gitu. Itu sih kalau negara Islam, meskipun bentuknya negara modern dan bukan khilafah lagi begitu. Itu yang saya bisa jabarkan. Kalau di sini, kalau di buku ini tidak ada dijabarkan hal tersebut, hanya saja tentang negara nasional bercita-cita berlandaskan Islam. Sedangkan negara nasional Bung Karno kan negara nasional berlandaskan ya Pancasila gitu. Dalam hal ini semangat nasional gitu. Itu saja. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Iqbal menanggapi dari Bang Jaki tadinya. Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Saya menambahkan sedikit aja, sudah cukup komprehensif penjelasannya Bung Najib. Pertanyaannya Bang Jaki tadi. Ada banyak ya referensi tentang itu. Jadi tidak ada salahnya memang mengikuti algoritma di YouTube dan sebagainya, TikTok dan sebagainya, tapi saya menyarankan memang tidak hilang juga soal expertise ya, keahlian, kepakaran seseorang. Kalau kamu butuh tukang ledeng ya harus ke tukang ledeng, ke tukang listrik ya tukang listrik, ke bidan ya ke bidan. Jadi ini problem memang mungkin yang rumitnya era algoritma sekarang. Maaf ya saya lonceng sedikit. Ini warning saya saja untuk teman-teman, apalagi orang KPI lebih paham ya, fake news, terus hoax dan sebagainya itu ya. Nah ini penting apalagi di konteks sejarah. Dengan segala hormat, banyak juga kelompok tertentu, saya tidak menyebut merek, teman-teman yang paham bahasa mantik saya paham ya, bahwa menggunakan sejarahnya ya, dengan pelintiran sejarahnya untuk melegitimasi dakwahnya, termasuk secara sederhana tentang sejarah Islam. Jadi tidak seperti misalnya beberapa waktu yang lalu ada seorang mahasiswa di sejarah peradaban Islam di UIN, Saripudetullah Ciputat, yang membuat teori bahwa Islam itu khilafah itu sudah sampai di kesultanan di Indonesia sebelum Indonesia berdiri. Jadi Kesultanan Banjar, Kesultanan Aceh, Darussalam, dan sultan-sultan yang lain, kesultanan itu Islam sudah tunduk terhadap khilafah dalam konteks Turki Utsmaniyah. Kelompok Islamis, kelompok pendukung dan pencinta Erdogan dan lain sebagainya, itu sangat jelas membayangkan bahwa
Itu anakronisme. Najib tahu dan teman-teman SP tahu soal berbahayanya kita mempelintir memahami kondisi peristiwa di masa lampau dan kondisi saat ini. Misalnya begini deh, logika sederhana saya. Ngapain sih yang bikin repot-repot malam itu begadang bikin proklamasi, bikin status Twitter selesai gitu ya. Gitu ya. Ini kan soal anakronisme. Atau misalnya dulu ngapain sih sampai bikin aksi 98 gitu. Tinggal protes aja kan gampang kan, guling. Ya nggak bisa bos, 32 tahun deh Pak Harto berkuasa dengan tangan besi, nggak bisa. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menurut saya penting ya. Nah kembali ke soal Islamisme, atau mungkin ada istilahnya juga post-Islamisme, di SPI kita membahas itu. Mungkin teman-teman bisa nanya referensinya apa nanti ke teman-teman SPI. Islamisme dan post-Islamisme. Islamisme ini saya kira secara sederhana, saya tidak spesifik membahasnya di buku saya, tapi aura itu ada. Ada dua kecenderungan yang harus dipaham secara global dalam kondisi masyarakat Muslim dunia era Bung Karno, ya, era Perang Dingin, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia I sampai era Perang Dingin, dan setelah itu mulai tahun 80-an. Islamisme sebagai gerakan beda dengan Islam. Pandangan saya sebagai orang yang bukan ulama ya, bukan pendakwah. Secara teoritis, Islam adalah keseluruhan ajaran agama dari bangun tidur sampai tidur lagi, ajaran kesalehan, ajaran ketuhanan yang bisa jadi hubungan sosial dan juga individual, tapi dia sebuah agama, din gitu ya. Nah, Islamisme berbeda dalam pandangan ilmuwan. Berbeda dalam pandangan saya yang saya ikuti. Ya kalau mau Islamisme ya Islam lah gitu. Islamisme adalah dasarnya gerakan ideologi politik menggunakan bendera Islam. Nah, dalam Islamisme tidak satu, macam-macam warnanya, jenisnya. Nah, di Islamisme era Bung Karno ya, saya mengatakan susah juga kalau hanya simpel mengatakan Bung Karno itu anti-Islam atau kelompok PKI itu bukan anti-Islam juga, nggak bisa seperti itu. Faktualnya, pemilu 55 itu mayoritas Muslim, yang menyoblos dan menjadi anggota parlemen PKI juga Islam, Masyumi juga Islam, NU juga Islam, PNI juga Islam. Ini kan soal bagaimana rebranding kalau bahasa sekarang, atau bagaimana mencoba memikat hati para rakyat Indonesia yang masih buta aksara dan masih tradisi lisan dan baru merdeka dekolonisasi. Ya, demokrasi kita di masa Bung Karno, dan Bung Karno paham itu demokrasi lisan, oral demokrasi. Nah, Bung Karno jago menulis, tapi kemudian baru sadar beliau akses ini berbeda. Saya berbicara kemana? Ketika saya berbicara ke ruang lingkup orang terdidik, kelas menengah atas, eksklusif, ya saya harus menggunakan bahasa mereka. Ketika saya berbicara kepada kelompok agamawan, saya harus berbicara menggunakan agama, baik Islam, Kristen, sebagainya. Tapi ketika masyarakat, nah itu Bung Karno kelebihannya dibanding pemimpin-pemimpin lain. Bung Karno tidak sekuat Tan Malaka menerbitkan buku luar biasa, materialisme, dialektika, logika. Bung Karno hanya membuat esai-esai, dan itu esai tebal 2 ya, di bawah Bendera Revolusi 1, yang paling terbaik itu di bawah Bendera Revolusi 2 yang mungkin sudah ketika berkuasa cuma pidato aja biasa. Tapi tetap intelektual. Itu saya kira yang saya takzim kepada Bung Karno di masa itu. Nah, Islamisme kalau dikategorikan di yang fase awal ini, Islami era Bung Karno, Bung Sahrir, Tan Malaka terutama, dan juga Bung Karno, ini adalah imbas dari konteks totalitarianisme era itu. Ya, pilih aja kemudian ke totalitarianisme Islam atau totalitarianisme konflik politik di Barat, terutama kelompok Blok Timur dan Blok Barat. Itu bisa digali sebenarnya di buku yang bagus sekali ditulis oleh filsuf perempuan namanya Hannah Arendt, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia sekian tahun yang lalu, Asal Usul Totalitarianisme. Bisa juga dicek di buku pakar Islamisme HI Bassam Tibi, judulnya Islamism, Islam and Islamism kalau nggak salah ya, Islam dan Islamisme dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, saya kira fase yang berbeda sekali ya. Fase yang berbeda sekali. Tapi yang pertama tadi, Islamisme itu ada yang lewat parlemen, lewat demokrasi, Natsir, Muhatta gitu ya. Kelompok-kelompok NU pun sampai tahun 50-60-an masih membayangkan
negara Islam. Jangan salah loh. Era belakangan baru, era generasi Gus Dur baru berubah setelah represi Orde Baru. Tapi fantasi dan imajinasi tentang dengan istilah Yuval Noah Harari mitologi itu tentang Pancasila, national state atau Islamic state dalam masyarakat Muslim elit tersendiri yang mereka internal juga ada konflik ya, ada berbagai macam strategi dan imajinasi tentang sistem kenegaraan sebagai sebuah negara demokrasi, negara pasca penjajahan lama. Mereka berbeda-beda dan ini berkompetisi dengan pemilu yang sangat demokratis tahun 1955. Sangat demokratis ya, karena pertama kali, terlepas soal ditunda kemudian dan sebagainya. Yang paling penting adalah, seperti saya rekam dari yang dijelaskan Najib tadi, betul sekali bahwa di saat itu perang ideologi dan perang lisan terjadi, dan juga dialektika terjadi di media cetak. Karena tidak cepat ya, media cetak di tatanan kelas menengah ke atas gitu. Dan ini juga di pemberitaan internasional saat itu. Jadi secara elit dialektika terjadi, perdebatan secara demokratis terjadi di media cetak sebagai media, dan akar rumput kemudian kehadiran kepemimpinan. Wajar kemudian muncul representasi imajinasi Imam Mahdi, Ratu Adil, Raja Modern, Raja Berpeci, istilah yang mungkin dulu namanya nggak belusukan tapi sudah dari dulu belusukan. Coba saya memberikan contoh sederhana. Amuntai itu kota kecil. Hampir tidak ada presiden yang mau datang ke sana, kecuali 2 orang. Bung Karno 2 kali, tahun 50 atau 52 saya lupa, dan kemudian 53 ini. Dan yang kedua Gus Dur. Gus Dur pun ke sana ya karena sebelumnya lama jadi ketua PBNU. Karena basis NU di Hulu Sungai. Gitu ya. Hanya 2, buat apa presiden ke sana? Daerah rawa gitu. Daerah yang mohon maaf ya, saya harus katakan ini daerah miskin, secara APBD tidak ada tambang, tidak ada ini sebagainya. Buat apa memimpin ke sana? Gitu. Logika sederhana seperti itu. Tapi kekuatan kepemimpinan Bung Karno untuk menyapa masyarakat itu bisa kalian buka YouTube bagaimana cara berkomunikasi, retorika, dan ini belakangan saya sadari bagaimana kemampuan pemahaman, kemampuan orasi dan kemampuan daya imajinal atau bahasa tasawufnya tuh daya majis untuk memengaruhi dan kemudian menyampaikan kekuatan orasi lewat bahasa lisan. Itu tidak semua orang bisa. Kemampuan menulis dan kemampuan menyampaikan orasi lisan. Itu dahsyatnya Bung Karno. Terlepas kemudian kekuatan lain, misalnya karisma beliau yang punya istri banyak gitu ya, itu beda soal. Tapi saya kira dalam konteks ini beliau paham kondisi sosial masyarakat gitu, rakyatnya gitu, dan kemudian beliau bisa menyampaikannya. Dan polemik ini berakhir menurut para sarjana gitu, itu di tempat yang intelektual yang difasilitasi oleh kelompok organisasi himpunan mahasiswa Islam HMI, difasilitasi dan kemudian difasilitasi oleh Bung Karno juga di kampus ya, kampus Universitas Indonesia, waktu itu masih di Rawamangun. Beliau menyampaikan lagi dialektika itu dengan sangat-sangat ilmiah. Jadi forumnya di mana dulu, dan itu bagus sekali. Kalau nggak salah yang menyurati beliau adalah Pak Dahlan Ranurhajo waktu itu ya. Beliau seorang, saya lupa, saya udah lama nggak baca buku-buku historiografi HMI ya. Buku tentang HMI banyak sekali dan bagus-bagus, tentang kajian HMI. Kalau nggak salah, apakah beliau sama Pak Pane itu, Pak Pane siapa itu lupa. Saya mungkin Irfan yang tahu ya, pendiri HMI. Itu generasi pertama atau generasi kedua, mungkin saya lupa, mungkin bisa dilakukan tadi. Ini karena sudah lupa ya saya membaca sejarah pergerakan mahasiswa. Itu sangat luar biasa. Jadi ya istilah yang disebut Najib itu istilah filsafat yang saya sendiri juga dulu nggak ngerti ya, Jib. Jadi mungkin catatan kaki memang perlu ya itu untuk konteks-konteks itu. Jadi begitu. Kalau kamu baca buku tebal-tebalnya Di Bawah Benteng Revolusi, kalau mau dengan ejaan lama ya, itu ya bahasa Bung Karno gitu juga, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Jerman, muter-muter gitu ya. Tapi dia sesuai konteks di mana dia berbicara. Dia punya kemampuan dalang, kemampuan magis gitu ya, mistik untuk meyakinkan audien, daya serap itu, kemampuan Taoisme kalau bahasa ininya ya.
Ya, kalau secara sederhana ya hanya laki-laki atau seorang manusia yang punya karisma kuat untuk energi yang kuat untuk bisa menaklukkan banyak perempuan. Secara sederhana, apalagi ini masa banyak gitu. Belakangan, waktu saya kecil saya ingat saya sangat terngiang dengan ceramah-ceramah radio ala Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu ditiru di pondok-pondok pesantren yang belakangan saya pernah baca entah wawancara atau buku tentang Kiai Zainuddin MZ. Dia sangat terpengaruh oleh retorika Bung Karno. Kalau melihat foto-foto Kiai Zainuddin MZ di ruang terbuka, seperti itulah sebelumnya Bung Karno. Ngapain datang ke acara politik dengan rame gitu? Karena imajinasi orang yang mau tahu tentang sistem kenegaraan dan rajanya, pemimpinnya, presidennya. Zaman sekarang kalau nggak dikasih beras atau dikasih uang, ya nggak mungkin datang lah ya. Atau ada dangdutan gitu ya, baru datang. Dangdutan kan belum muncul ya, era itu belum rame gitu. Jadi hanya Bung Karno yang punya kekuatan, yang Magis menjelaskan, buru-buru, tukang beca, petani, dan sebagainya. Itu lihat di YouTube bisa. Jadi walaupun beliau asal sambat aja itu, sebut aja nama, kalau nggak kenal dari ratusan ribu orang yang datang gitu. Dan itu juga terjadi di waktu Zainuddin MZ ya, mungkin jumlahnya tidak banyak gitu. Dalam konteks keagamaan ini kan konteks politik, rapat raksasa gitu, rapat lisan terbuka. Kekuatan soundscape-nya itu loh, kekuatan radio itu mau mengaruhi orang. Kalau lihat Bung Tomo gitu ya, kekuatan soundscape-nya itu membuat orang ingin rindu, ingin ketemu, melihat wajah langsung oleh rajanya. Dan waktu itu kan Presiden Bung Karno sudah usia 52 tahun, sudah sangat matang. Kecuali elit-elit pendidikan yang sudah muak dengan gagasannya dan tidak suka dengan ideologi dan pandangan-pandangan dan dianggap kelompok tua lah ya, sudah kami tua ini, harus digeser gitu sistem. Dan sistem Islamisme yang generasi pertama itu juga macam-macam, ada kayak Nasir kata Najib tadi, terus juga ada yang pakai sistem yang menolak demokrasi kayak sahabatnya Bung Karno sendiri, namanya Kartosuwiryo, mendirikan negara Islam, Darul Islam. Tapi ini beda sekali dengan generasi selanjutnya, era pasca Afghanistan, era Afghanistan ketika tahun 80-an setelah Perang Dingin, generasi yang melahirkan Osama bin Laden dan sebagainya yang membuat Islamisme berkembang. Ini juga ada muncul nanti Ikhwani Muslimin dan sebagainya yang sampai ke era yang ISIS itu ya dan sebagainya. Jadi ini agak berbeda. Fantasinya agak berbeda dan pemahaman aplikasinya pun berbeda tentang Islamisme. Oke, itu aja ya. Silakan, mungkin yang lain. Maaf ya terlalu panjang. Mungkin itu penjelasan dari Bung Najib dan juga Pak Iqbal terhadap tanggapan dari Bang Zaki. Mungkin Bang Zaki sudah merasa puas mungkin dengan tanggapan dari dua pembicara kita pada hari ini, yaitu Pak Iqbal dengan Bang Najib. Tentu. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Ya, kita memasuki sisi kedua. Mungkin kawan-kawan yang lain dari ketua HMPS yang ada mungkin ada. Halo. Tes. Siap. Itu Mas Dimas itu kayaknya tuh. Ya, siap Mas Dimas bisa mau bertanya. Ya, baik. Saya nggak bertanya. Selamat sore Bung Iqbal dengan kawan-kawan Dema Fuad, juga kawan-kawan HMPS SPI gitu ya. Ya saya ini di luar dari dua itu, jadi bukan orang Dema Fuad, bukan orang HMPS SPI gitu. Saya merasa terundang dari Facebooknya Bung Iqbal sendiri gitu. Saya mungkin ya dibilang kawan juga bukan, mungkin saya cuma kenal Bung Iqbal gitu. Dulu waktu Bung Iqbal kuliah S2 UI, saya masih S1 di sana gitu. Saya lupa Bung Iqbal angkatannya Ivan atau Fikri, saya lupa. Ya, ya sekitar Angkatan Ivan saya, Mas. Masih ingat saya wajah sampean, masih ingat. Iya. Sehat ya? Ya, sehat. Jadi saya menanggapi positif atas bukunya Bung Iqbal ini begitu kan. Jadi kalau ya seperti kawan-kawan tahu, kalau tentang sejarah itu biasanya yang dibahas soal makro. Kalau Indonesia tuh terlalu Jawa sentris gitu ya, terlalu sering Jawa membahas permasalahan di Jawa gitu. Jadi ya saya kalau jujur saya belum baca ini bukunya Bung Iqbal ini, saya belum dapat aksesnya juga.
sudah kehabisan mungkin kalau sekarang ya. Jadi menarik bahwa ada peristiwa mungkin yang dikatakan dari tadi dikatakan itu peristiwa kecil gitu ya mungkin ya, peristiwa mikro di Amuntai, tapi itu berdampak efeknya jadi nasional begitu sampai nanti dirumuskan sampai pemilu 55 lalu Dewan Konstituante dibahas ulang dasar negara undang-undang dasar, tapi akhirnya juga nggak jadi dan balik ke 45 begitu ya. Itu menarik dan membahas sejarah-sejarah lokal ini yang bagi saya itu perlu banyak dibahas, dan Bung Iqbal ini salah satunya sudah membuka mata bagaimana ada peristiwa di Amuntai yang bisa berdampak luas gitu. Dan mungkin kalau bagi saya, komentar saya terlepas dari kekurangan itu bisa diperbaiki kemudian. Mungkin sekarang juga ada sumber-sumber baru yang bisa dibuka atau sumber-sumber lama yang sudah bisa ditelaah kembali, dan ya mungkin juga tanggung jawab dari Bung Iqbal dan juga mungkin bisa perkembangannya dari kawan-kawan Dema Fuad atau kawan-kawan HMPS SPI gitu. Jadi bisa kolaborasi untuk sama-sama memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di buku cetakan pertama tersebut mungkin. Itu saja sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Atas tanggapannya dari Bang Dimas, ternyata dia adalah adik kelasnya Pak Iqbal di UI ya Bang ya. Nah, mungkin sebelum kita mendengar tanggapan dari Bang Najib dengan Pak Muhammad Iqbal, mungkin ada dari kawan-kawan yang lain memberikan tanggapan atau ingin bertanya mungkin kepada ketua-ketua HMPS-nya atau kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini di bedah buku ini. Mungkin adakah kawan-kawan yang ingin menanggapi atau bertanya sebelum kita mendengar tanggapan dari Pak Muhammad Iqbal? Izin moderator. Izin moderator. Langsung aja Mas. Oke, langsung saja ini ya. Suara saya jelas mungkin ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Rehansah. Saya bukan mahasiswa dari Dema Fuad, kemudian dari HMPS juga bukan. Saya kebetulan orang Banua yang terpelanting ke Sumatera ini, Pak. Disuruh hijrah kita ini. Mungkin kalau misalkan Pak Iqbal melakukan sebuah diskursus tentang pidato Soekarno di Amuntai, mungkin saya melakukan sebuah diskursus tentang Bung Hatta nanti di sini. Sebelumnya hormat saya kepada Pak Iqbal, Bung Najib, dan seluruh kawan-kawan, terlebih lagi kawan-kawan panitia yang telah menyelenggarakan sebuah yang menurut saya transfer knowledge yang luar biasa pada kali ini. Dan saya sebenarnya sering melihat dan scroll mungkin Pak, karena kalau saya nge-scroll mantan saya nggak ada kan, karena nggak ada yang mau kenal saya. Jadi saya scroll kadang apa IG Pak Iqbal mau diskusi ini. Nah kemarin waktu anak-anak di Universitas Manang mengadakan, saya nggak jadi ikut waktu itu Pak. Nah mungkin baru kali ini. Nah mungkin sedikit bercerita sebelum pertanyaan saya. Ini waktu saya kuliah di Jambi Pak, di Universitas Sultan Taha. Nah kemarin sebelum pulang saya menyampaikan beberapa prolog dengan ya mungkin beberapa senior dan dosen saya, karena kadang malam tuh diskusi kan, dan saya menyampaikan ada buku yang menarik yang ditulis salah satu dosen di Palangkaraya, saya bilang. Nah karena ya mungkin apa ya, selaku orang yang mencintai Soekarno baik segala kelebihan dan kekurangannya, itu menjadi pemantik. Dan mungkin belum saya beli Pak bukunya, dan mungkin kalau beli nanti langsung 3 atau 4 jadi langsung kami bedah mungkin kalau di Jambi sini kan. Nah Jaringan kayaknya ya. Ya seperti jaringan. Di cover dulu moderator. Saya sudah nangkap kok maksud beliau nanti kita ini. Mungkin bisa langsung atau gimana Pak?
langsung ditanggapi dua tanggapan tadi atau kita tunggu dari Terserah Bang Najib, Rehan? gimana Najib? Mau dijawab langsung atau kita ke teman-teman lagi? Ini jam berapa selesainya? Saya anu dulu. Nanti nggak enak. Kalau saya sih jalan aja sih, kasihan yang lain-lain. Oke, Bang. Halo? Ya, Oke. kita- Lanjut ya. Sorry Pak. ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kan Pak, mungkin masuk ke pertanyaan juga ya. Pidato Soekarno ini kan pada tahun 53, oke, yang memuncak kemudian yang menurut saya yang sebuah apa ya, mungkin Soekarno mengatakan di autobiografinya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat itu untuk pertama kali dan terakhir kali menghukum mati seseorang, yaitu salah satunya Kartosuwiryo di situ Pak ya, yang salah satunya pendiri Darul Islam, ketuanya waktu itu. Nah, saya baru paham rupanya ada keterkaitan besar, dan mungkin di sini koneksi ketika membaca sinopsis buku Bapak ya. Di tahun 53 kemudian puncaknya waktu itu Kartosuwiryo dihukum mati tahun 62. Ternyata sebelum daripada itu ada semacam percikan yang sudah terurai mungkin, yaitu di Kalimantan Selatan waktu itu. Nah, kemudian mengenai dengan ya apa yang mungkin saya belum habis dan tuntas juga membaca buku Soekarno yang BBR itu di bawah bendera revolusi yang tahun 26 itu diterbitkan melalui Suluh Indonesia mengenai nasionalisme, kemudian Islamisme, kemudian Marxisme di situ. Nah, pertanyaan saya yang mungkin Bapak ada sedikit menjelaskan juga tadi sebelum mengakhiri pernyataan, perbedaan apakah yang menurut Bapak secara signifikan antara semangat mungkin kawan-kawan Kartosuwiryo Islamisme pada waktu itu dan semangat yang ya kemarin kita tahu ada beberapa kelompok yang memantik atau menggaungkan negara yang khilafah lah kalau saya sebut ya kan, dan ya itu kalau menurut saya yang mengutip kata Bung Karno, perang saudara itu adalah halaman-halaman yang suram kata Soekarno kan. Jadi berhentilah kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, apa perbedaan yang signifikan mungkin Pak antara Islamisme waktu di zaman Kartosuwiryo dan yang sekarang? Dan mungkin ada kesamaannya kah dan apa perbedaannya? Mungkin hanya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih kepada Bapak Iqbal, kawan-kawan dan sekalian. Semoga diskursus yang dilakukan atau penelitian dan segala karya Pak Iqbal menjadi amal jariah dan kita senantiasa mungkin mengembangkan lagi mungkin. Mungkin ketika di Amuntai nanti Bung Karno apakah dia memakan kutapat kandangan ya kan? Apakah Soekarno bahasa Banjar kah di situ? Sama seperti ketika ya mungkin orang membahas Hairul Anwar, apakah Hairul Anwar ini makan semangka ketika itu dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disampaikan oleh Bang Rehan dari Jambi, tapi orang Banua juga katanya. Nah, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Muhammad Iqbal. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Najib nanti tambahikan ya Jib, kalau saya agak ada yang lewat. Oke. Pertama buat Mas Dimas Priambodo. Aduh, pripun kabarnya Mas? Masya Allah lama sekali ya kita nggak ketemu. Saya juga agak tadi lihat fotonya kan. Oh iya betul ini Mas Dimas. Saya masih ingat dulu masih silaturahim di Cak Tarno. Kalau nggak salah Mas Dimas waktu itu sudah skripsi atau sudah selesai skripsi, saya lupa. Ada kita beberapa kali diskusi. Jangan lupa loh ya, jangan heran ya teman-teman. Jadi saya walaupun numpang sekolah S2 di UI ya, saya ini sebenarnya banyak belajar sama mahasiswa S1 atau yang teman-teman kayak Mas Dimas ini yang dialektikanya keren gitu ya. Jadi waktu saya banyak belajar, jadi dari nol lagi walaupun apalagi saya inferiority kompleks ya gitu ya. Terus
Kalau teman-teman terutama SPI saya motivasi kalau lihat judul-judul skripsi di UI itu asik-asik, sejarah sepak bola, sejarah baju. Dulu ada senior di UI bagus sekali dan itu dicetak di tempat kami di bagian kiri, dilarang gondrong gitu. Jadi sejarah rambut gondrong itu di masa Orde Baru, soal Petrus dan Tato, menarik sekali, dan kajian koran itu agak susah kalau di tempat saya apa di UGM gitu ya. Tapi ya mereka akses perpustakaan nasional dekat, biaya lebih ekonomis dan akses nasional dekat gitu. Kalau di tempat kita di Kalimantan Tengah, tempat kami ya, itu ya kami memang lebih memfokuskan kepada oral tradition dan sejarah lisan karena memang keterbatasan kesadaran arsipasi itu cukup rendah di elit pemerintahan dan juga di masyarakat. Jadi kekuatannya laboratoriumnya itu lisan gitu. Ya saya cuma merintis saja walaupun mungkin dari tetangga sebelah, dari provinsi sebelah. Saya kira laboratorium hidup di Kalimantan Tengah ini luar biasa ya, masih bisa dieksplorasi dan juga selalu di tempat-tempat diskusi yang berkaitan dengan buku saya atau saya terlibat menjadi salah satu bicara, saya motivasi bahwa tulis kampung kalian, keluarga kalian, tulislah apapun itu ya. Mungkin konsentrasi tidak suka sejarah ya, mungkin di bidang apa gitu. Itu bisa digunakan dalam naratif, picture dan sebagainya untuk melihat sesuatu karena dengan media sosial dan internet sekarang kita bisa mengakses apapun. Keterbacaan kata Najib tadi betul. Orang akan stuck kalau tidak membaca dan melihat itu. Jadi tidak bisa melihat misalnya, oh ini liberal, ini komunis, kafir, bla sebagainya, tapi tidak melihat pergulutan intelektual itu panjang gitu. Dan orang berubah-berubah dalam istilahnya traveling imajinatifnya dalam teks ke teks dan memahami kondisi masyarakat. Nah, Bung Karno itu kelebihannya di situ. Dia tidak hanya mengkultuskan teks ya intelektual, tapi dia bisa berbicara. Nah, itu kayak seorang pemimpin itu seperti itu. Dia berbicara bisa dengan bagaimana dia memformalisasi ala Nusantara, ala Indonesia konsep Marxism dengan istilah yang kemudian istilahnya Marxism gitu ya di dalam konteks Indonesia. Bagaimana menyerap pemahaman Islam modern, Bung Karno juga lebih ke rasional dan Muhammadiyah. Dia juga pernah menjadi anggota Muhammadiyah, kemudian juga banyak belajar tafsir terjemahan. Memang dia tidak santri ya, tapi dia memahami Al-Quran, kemudian membaca kitab suci yang lain. Dia belajar berguru dengan tokoh-tokoh Persatuan Islam dan kemudian berpolitik di sana. Dan jangan lupa konteks yang mungkin saya langsung tautkan tadi karena memang tidak terlalu banyak ya. Bung Dimas tadi memotivasi sebenarnya buat teman-teman di sini ya. Itu penting sekali. Terima kasih Bung Dimas untuk memotivasi teman-teman kami di daerah ya di luar Pulau Jawa yang mungkin masih banyak tertinggal dalam riset dan penulisan publikasi mengenalkan budaya dan sejarah dan ilmu sosial dan humaniora kami di Kalimantan. Itu motivasi yang bagus. Tulislah gitu ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kemudian memformalisasi gitu ya di dalam hal ini Bung Karno seperti itu. Jadi dia pernah jadi guru, dia menjadi sarjana, arsitek yang hebat gitu, walaupun tidak mengembangkan ilmu dan dia terjun ke dunia politik. Itu hal yang menarik dari Bung Karno. Dia tidak melupakan pendidikan dan dia tidak melupakan keluarga. Dalam hal ini juga saya ingin jelaskan soal tadi, terima kasih ke Bung Rehan. Singkat saja, saya ingat ada banyak riset, tidak banyak sebenarnya, tapi perantauan orang Banjar juga orang Bugis terutama ya, ada di Tembilahan, terus di Medan. Istri saya orang Dayak Sampit dan punya cerita silsilah keluarga yang ada di sekian ratus meter dari Medan gitu ya. Dari dulu kan ada sejarah perkebunan besar makanya Medan menjadi salah satu kota besar di Indonesia karena dulu zaman kolonial ada perkebunan besar di sana. Ada orang Banjar yang merantau ke sana, ada pemukiman di Solo dan sebagainya. Ini menarik di Sumatera, penting untuk ditulis ya. Jadi saya malah beberapa waktu yang lalu membaca disertasi yang bagus tentang antropologi hukum yang di seorang hukum di Sumatera Utara tentang fenomena kawin anom orang Banjar di satu perkampungan di Sumatera Utara. Jadi saya ngakak ketawa, ini orang Banjar di mana-mana kawin aja kawinnya gitu ya. Ketawa Bang Rehan. Maaf ya, main bercanda aja ya. Jadi itu kan ada joknya itu ya di Banjar itu. Kalau punya istri satu tuh wajar gitu. Kayak saya ini wajar gitu ya, istri satu. Kalau punya istri dua itu baru belajar. Nah, kalau punya istri tiga tuh kurang ajar gitu ya. Nah, kalau punya istri empat
itu orang Banjar gitu ya. Itu ketawa profesor-profesor saya di UI dulu saya cerita itu untuk mencairkan suasana. Saya bukan anti bukan berarti anti gerakan feminis, enggak, saya bercanda saja. Saya kira Bung Karno nggak bosan-bosan ke Kalimantan tuh itu ya, dan dia mengaplikasikannya gitu, menyatukan bangsa Indonesia gitu ya. Bahkan saya masih ingat ada, mungkin Bung Dimas tahu ya, saya tidak menyebutkan mereknya karena beliau sudah meninggal dunia, guru kami. Beliau saya kira salah satu orang yang anti Soekarno di zamannya gitu, dan sejarawan, dan beliau bercerita di kelas kami gitu. Beliau mengakui Bung Karno itu satu hal paling fundamental, dia bilang. Karena Bung Karno itu, kata beliau yang mungkin ya anti Soekarno ya di masanya, kekaguman orang terhadap Bung Karno, walaupun orang membenci Bung Karno, itu ada satu hal, yaitu salah satu istrinya namanya Dewi Soekarno. Masya Allah cantiknya katanya. Anda tinggal googling Dewi Soekarno itu siapa gitu ya. Ini mencairkan suasana, mohon maaf ya mahasiswa ya. Wah, Masya Allah cantik sekali itu Ibu Dewi Soekarno Ratnasari Dewi yang orang Jepang itu ya. Itu joke ya. Ada banyak hal. Jadi Anda bisa bayangkan seorang penyair besar Hairil Anwar itu menulis puisi tentang Bung Karno. Itu coba digali ya di puisi-puisinya Bung Karno. Jadi dia dekat dengan seniman, dekat dengan pelukis. Bung Karno tuh bikin masjid, bikin ini ya sketch karena dia pernah di pembuangan, dan bikin gereja karena dia seorang arsitek gitu ya. Ada banyak hal. Dia bikin naskah drama buat anak-anak gitu. Jadi mengajar guru. Bung Hatta pun sama. Gitu ya. Nah, ini hal yang mungkin saya kira bisa dieksplorasi nanti teman-teman di Sumatera, nggak cuma harus orang Banjar, orang Melayu, orang Sumatera macam-macam. Saya banyak bersilaturahmi dengan teman-teman di sana, dan ayo kita tulis. Justru Sumatera adalah daerah yang paling banyak sudah tertulis selain orang Pulau Jawa gitu ya. Kalimantan jauh tertinggal. Tapi saya kira tetap harus dieksplorasi khasanah-khasanah lokal. Jangan minder ya. Kita harus tulis gitu. Tinggal konteksnya kita membaca perbandingan. Jadi saya belakangan Bung Rehan ya menyadari bahwa kita pendidikan tinggi itu membuat kita berjarak dengan orang di sekitar kita dan keluarga kita. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang membuat kita tersekat dengan keluarga kita atau lingkungan kita, yang membuat bahasa-bahasa yang aneh, bahasa-bahasa ilmiah, bahasa langit yang membuat kita tidak mengakar dalam masyarakat. Padahal nggak seperti itu. Justru traveler kita ke Yunani, ke Finlandia, ke Saudi, ke manapun, itu yang membuat kita kembali ke rumah kita, yaitu tentang keluarga kita, sejarah kita, dan bangsa kita. Nah, itu yang disebutkan oleh Bung Dimas tadi, bahwa ya kembalilah ditulis gitu. Kalau kamu menggerutu di mata kuliah Pak Iqbal sejarah Indonesia itu istilahnya Jawa Sumatera gitu keluar mahasiswa saya. Ya memang teksnya itu nggak ada gitu ya. Nah, makanya tulis teman-teman, apapun itu berkaitan dengan rumah tangga kita, keluarga kita, tentang masyarakat kita, kampung kita, dan provinsi kita tercinta. Dan Indonesia harus dilihat nggak cuma dari Jakarta dan di Pulau Jawa, bisa dari Jambi. Bahkan pidato Amuntai ini kemudian harus dijawab lagi oleh Bung Karno di Kutaraja waktu ke Aceh. Dan menurut beberapa sarjana yang meneliti tentang sejarah isu negara Islam, tokoh Darul Islam Aceh itu yang kemudian akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Kartosuwiryo itu setelah peristiwa di Kutaraja itu. Karena Aceh itu terlibat untuk membantu besar ya pasukan Gabah untuk membeli pesawat dalam perjuangan revolusi ketika Bung Karno ke sana gitu. Nah, pertanyaan tadi soal Bung Rehan tadi, bagaimana sebenarnya imajinasi fantasi kelompok Darul Islam misalnya atau mungkin Muso dengan Bung Karno yang pernah satu pos kan, mereka kan pernah satu pos di Paneleh, didikannya didikannya oleh Pak Cokro Aminoto ya, pendiri Sakri Islam. Kalau mau yang tidak ilmiah, saya punya pandangan ini karena saya pernah silaturahmi main ke museumnya Paneleh itu, rumah kos-kosannya Bung Karno di Surabaya itu. Kalau ini tidak ilmiah ya, jawabannya adalah Cokro Aminoto memilih Soekarno menjadi menantunya. Istri pertama Bung Karno itu Siti Utari ya? Inggit, tapi Utari. Iya. Itu nikah kawin gantung. Akunya Soekarno itu ada di buku Cindy Adam ya. Itu. Saya tidak yakin sih ya. Tapi setelah beliau pindah ke Bandung kuliah lagi dan ketemu Inggit nanti ya, jatuh cinta kepada ibu kosnya.
sudah ada filmnya ya, ada buku yang bagus tentang itu, ada kakak kelas saya nulis tentang itu juga, soal problem dia sebagai menantu Cokro dan macam-macam masalah gitu ya. Itu masa-masa Cokro mulai suram di Sarekat Islam, kemudian Sarekat Islam pecah jadi PKI dan Sarekat Hijau gabung dengan Agus Salim ya, ada problem juga di Sarekat Islam. Jadi Bung Karno seolah-olah ingin memang menghindar dari itu ya, karena mungkin berbeda pendapat dan kondisi sosial politik berbeda dengan era mertuanya. Itu yang tidak ilmiah gitu ya. Jadi Kartosuwiryo itu sakit hati atau musuh itu sakit hati loh. Lah kenapa aku nggak diangkat ibu menantu gitu ya. Katanya memang cantik sekali Utari itu ya. Utari itu cantik sekali, masih usia belasan tahun waktu itu. Lah yang Bung Karno hebat merayu perempuan. Mohon maaf ya ini ya, masih mahasiswi saya ini aja, bercanda aja. Yang ilmiah adalah memang persepsi konteks perebutan bagaimana mengaplikasikan perjuangan. Ini mulai konflik sudah di era pendudukan Jepang terutama. Jadi ada orang elit yang barat sekali, sangat barat, sangat Belanda, yang didikan barat seperti Sahrir dan Hatta, gitu. Atau mungkin walaupun Timur Tengah tapi sangat kosmopolit dan sangat liberal sebenarnya dalam pandangan politiknya, walaupun Islam ya. Itu Haji Agus Salim, luar biasa orang itu kan satu frame aja sebenarnya ya. Orang-orang Minang ini ya, orang-orang Sumatera ini punya persepsi yang agak berbeda dengan Bung Karno yang ada darah Balinya dari ibunya dan darah Jawa Timurnya, dan dia memahami kondisi real masyarakat yang tidak, walaupun Bung Karno tidak pernah sekolah ke luar negeri gitu, tapi dia menguasai banyak bahasa gitu, secara otodidak. Ini agak berbeda dengan juga seperti Kartosuwiryo. Kartosuwiryo ini adalah keponakan dari Mas Marco Kartodikromo. Mas Marco ini adalah murid dari Tirto Adisuryo, orang-orang pergerakan yang menggunakan pena dan yang sangat kiri ya. Tapi kemudian Kartosuwiryo berbalik arah menjadi kanan ya. Kemudian dalam konsep pemikirannya dan sebagainya, dan sangat intelektual. Kartosuwiryo sangat intelektual. Nah ini nanti berbeda sekali dengan misalnya orang yang mengikutinya di Jawa Tengah, di Kalimantan Selatan, di tempat saya ke Ibnu Hajar, atau yang lebih intelektual Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan. Ini agak berbeda. Atau sebagai pemimpin pusat Persatuan Ulama seluruh Aceh. Itu agak berbeda tapi satu visi gitu. Nah, apa yang membedakan dengan generasi setelahnya, Islamisme kosmopolitan global yang Salafi, Kartosuwiryo masih menggunakan konsep yang mirip dengan bendera label Pancasilanya Bung Karno, yaitu karisma. Sampai hari ini di beberapa desa kecil di Jawa Barat, saya pernah berkunjung ke sana beberapa tahun yang lalu melihat ini. Tapi misalnya saat ini masih ada orang yang mengikut NII-nya Kartosuwiryo yang melawan kiblat dan sebagainya, dan masih mistisisme, karisma dan sebagainya itu cukup kuat. Nah ini kan kalau mistisisme itu kalau kelompok Salafi global itu anti sekali gitu. Apalagi Wahabi ya, sesuatu yang Islam Nusantara tuh udah harus libas gitu, rasional, kembali ke Quran hadis, pokoknya seperti itulah. Berbeda sekali, global sekali ya, semangat pasca 2001 itu, semangat era generasinya jaringan Jamiah Islamiyah gitu ya, kelompok teror. Tapi kelompok yang berbeda dari ini beda lagi, misalnya kayak Ikhwan Muslimin itu agak berbeda lagi ya ritmenya. Jadi kosmopolitanismenya berbeda. Jadi dia masih konteks pertarungan, tapi masih khasanah khas pengaruh Ratu Adil itu ada, khasanah karismatik mistik itu masih tetap ada karena kondisi masyarakat masih kuat ya, karena masyarakat lisan ya. Mas itu dengan kondisi sekarang agak berbeda. Saya kira mungkin juga akan stres sendiri kalau Kartosuwiryo kalau masih umur panjang melihat kondisi Islam global tadi yang berbeda sekali ya. Kartosuwiryo punya jam tangan Rolex mahal gitu. Saya membaca arsipnya, terus bagaimana Bung Karno itu menurut riwayat beberapa yang saya pernah baca berpikir berkali-kali karena untuk tanda tangan keputusan tembak matinya Kartosuwiryo. Karena dia tuh sahabatnya. Bung Karno itu lihat darah aja bisa pingsan. Saya ulang ya, lihat darah aja bisa pingsan dia Bung Karno itu. Jadi jiwa kesusastraannya, jiwa seninya itu lebih kuat memang. Jadi dia lebih suka ngomong ini ya, ngobrol ya, kopi darat gitu atau dengan masyarakat dibanding harus lihat yang berdarah-darah itu gitu. Enggak. Itu juga yang saya kira kenapa keputusan ini dia harus
bernegosiasi dengan Jepang ya. Lebih ini kan yang politik Romusa dulu dibanding untuk melawan Jepang dan sebagainya, karena bengis sekali ya Jepang walaupun tidak setengah tahun menjajah kita, tapi itu bengis sekali memang. Kemudian salah satu cacatnya kan dianggap Bung Karno ketika Jepang jadi anti Jepang. Itu dalam pandangan persaingan politik di internal revolusi kita. Walaupun akhirnya dia memenangkan drama politik itu. Nah, komunisme kalah sejak Madiun saya kira. Terutama peristiwa Madiun 48 itu mulai ini. Ketika Tan Malaka dihabisi juga kemudian, karena kan pecah juga ya. Tapi jangan lupa pada skala global awal, terutama tahun 20-an 30-an, ya seperti yang kita amati yang di Christian Snowhorn, ketika orang berangkat naik haji itu berpengaruh terhadap beberapa pemberontakan Indonesia, terutama di Silungkang di Sumatera Barat dan Banten, terutama pada peristiwa 1927. Itu yang menarik karena yang menggerakkan itu adalah ulama-ulama tarekat, ya, tarekat dan komunisme. Jadi koalisi antara komunisme dengan Islam itu ada yang pernah terjadi, nggak musuh-musuhan setelah peristiwa 65, gitu. 48 dan 65. Jadi ada masanya. Saya kira begitu mungkin yang uraian saya, dan tidak terlalu banyak signifikan berkaitan dengan peristiwa Amuntai, tapi saya ingin menceritakan bahwa peristiwa Amuntai ini letupan yang terjadi di luar peristiwa itu dan tidak disadari, tidak dibayangkan, dan tidak pernah terbayangkan oleh orang Kalsel masa itu atau orang Kalimantan di masa itu. Tapi kemudian media yang memblow up, menggulirkannya menjadi isu yang paling trending topik lah kalau bahas Twitternya. Dan masyarakat seperti apa? Betul kata Najib dan Bung Rehan tadi, Bung Karno sangat paham kondisi masyarakatnya. Saya nggak terlalu ngomong lama-lama ya, katanya. Peristiwa ini kan cuma paling 1 jam lebih atau 2 jam gitu lisan. Saya harus keliling-keliling, dan dia memang keliling. Saya mau makan itik amuntai, mau makan wadai ini, itu ada disebut di pidato itu. Saya mau makan ini gulai itu berarti gangan ya. Kalau di Jawa jangan, sayur-sayuran gitu ya. Gulai ini, itu masyarakat mengingat itu gitu. Tepuk tangan masyarakat, senang, ganteng sekali, punya karisma Bung Karno. Ibu-ibu yang saya wawancarai yang pernah mengikuti acara kegiatan itu, bahkan ada 3 jam orang naik sepeda hanya untuk mendatangi peristiwa pidato Amuntai itu, dan dia melakukannya setelah itu hanya ketika Haji Rhoma Irama datang ke Amuntai untuk konser dangdut 30 tahun kemudian. Itu diceritakan oleh salah satu sejarawan yang kakeknya mengikuti pidato Amuntai waktu saya bedah buku di Banjarmasin. Jadi imajinasi masyarakat dengan kelas bawah dengan elit itu berbeda. Nah, itu mirip sampai sekarang saya kira. Jadi bagaimana memahami situasi dan efeknya. Mungkin terlalu jauh nih ya. Mohon maaf, mungkin Najib aja nanti yang menyambung. Terima kasih. Mohon maaf ke Dimas dan Rehan kalau ada salah kata dan hilaf. Nanti saya kabari kemana mau pesan bukunya Insolong cetakan kedua ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Iqbal atas penjelasannya dan tanggapannya kepada 2 orang tadi. Terima kasih juga untuk jokes-nya tadi. Mungkin kita lanjutkan ke Bung Najib. Bung Najib, waktu dan tempat dipersilakan. Iya. Sebenarnya tadi saya menyampaikan juga jokesnya itu, tapi udah diambil Pak Iqbal tadi. Yang pertentangan itu Musa sama Kartosuwiryo itu dia sebenarnya iri sama Bung Karno karena mendapatkan Siti Utari itu. Ya, kalau Kartosuwiryo itu ya mungkin saya nanggapin dari Bung Raihan aja. Sebenarnya nama Kartosuwiryo itu nama bapaknya, nama dia itu Sekar Marijan. Tadi nanyanya kan apakah Islam yang dulu itu, hampir lupa juga. Bung Karno itu sebenarnya waktu habis pidato itu dibilang gini, saya mau makan apam barabai, ada di buku Pak Iqbal ini, di yang menyulut api di Padang Ilalang. Nah, kalau Kartosuwiryo sendiri saya pernah baca bukunya Haluan Politik Islam, Risalah Perjuangan Menuju Darul Islam, mungkin yang ini kawan-kawan. Bentar. Yang ini, jadi kalau sepembacaan saya itu kira-kira sebenarnya tidak beda jauh, cuman karena kekecewaan kelompok Islam terhadap, ya mungkin salah satu episodenya ambillah waktu di Aceh ya. Saya tidak tahu benar atau tidaknya. Dulu bacaan saya itu islampost.com, mungkin kawan-kawan tahu. Islampost.com itu berjaya sekitar tahun 2016-an, waktu Facebook masih ya lumayan lah. Di situ diceritakan tentang bagaimana Bung Karno meminta kepada Daud Bereh, saya nggak tahu cara bacanya. Ya itu, intinya Daud Bereh itu untuk Betul, Jip. Daud Bereh. Betul. Nah, Daud Bereh itu untuk
apa namanya, untuk membantu dalam perjuangan. Tapi Daud Berh kan minta, Syekh Daud Berh itu minta untuk dijanjikan masalah formalisasi syariat di Aceh. Mintalah beliau, secariklah, ditulislah gitu. Terus Bung Karno dalam cerita tersebut nangis-nangis, janganlah seperti itu Kanda. Karena kita ini kan sudah akrab bla 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 dan sebagainya. Nah, ternyata setelah Indonesia merdeka dan pemerintah Indonesia berdiri pun ternyata formalisasi syariat Islam tidak diberikan seperti itu oleh Bung Karno. Saya tidak tahu ini benar atau tidak. Itu salah satu cerita narasi sejarah yang seperti itu. Intinya adalah bahwa saya tidak tahu ya, Bung Karno sendiri dia mungkin itu dianggapnya sebagai salah satu dosanya, maksudnya dosa yang harus dipilih diambil sebagai pemimpin. Misalnya dia dalam buku Cindy Adams itu kan dia juga bilang, saya terpaksa harus jadi promotor daripada Romusa ya. Biasanya kita ajak teman kita yang kerja nggak berhenti itu kan Romusa kan. Romusa itu kalau influencernya ya bahasa hari ini ya, buzzernya itu kan Bung Karno dulu. Tapi dia bilang dalam buku Cindy Adams, yaitu jalan yang harus dipilih kadang kan, komprominya. Nah mungkin saya melihatnya itu juga kompromi yang akhirnya membuat kelompok Islam kesal gitu terhadap Bung Karno ini, dan akhirnya titik di kayak kalau Bung Hatta kan dia masih mau berjuang. Bahkan sebenarnya Bung Hatta itu pada masa Orde Baru sebenarnya ingin mendirikan partai demokrasi Islam kalau tidak salah, partai demokrasi Islam, tapi ditolak oleh Orde Baru. Jadi ya udah kalau Bung Hatta gitu ya, partai demokrasi Islam. Ya udah. Nah kalau Kartosuwiryo ini mungkin orang yang saya ingin tetap ini dipaksakan bahasanya, mau tetap ada, bukan dipaksakan ya, mau tetap ada gitu, tidak berjuang lewat hal-hal formalis seperti itu lagi. Nah akhirnya berdirilah, diproklamasikanlah negara Islam Indonesia itu oleh Kartosuwiryo. Sekar Marijan nama beliau ya, Sekar Marijan, Kartosuwiryo itu nama bapaknya, Sekar Marijan Kartosuwiryo itu. Nah apakah hari ini sama? Saya kurang tahu ya apakah semangatnya sama, tapi hari ini lebih kepada semangat transnasional ketimbang semangat negara Islam ya. Kalau hari ini yang saya lihat ya, kalaupun ada mungkin yang sudah dibubarkan kemarin itu kan FPI dengan NKRI bersyariahnya. Mungkin itu yang negara Islam yang dicita-citakan. Kalau sisanya seperti HTI dia lebih kepada khilafah transnasional atau global seperti itu. Alih-alih seperti cita-cita yang dicita-citakan dulu oleh para pejuang. Cuma yang ingin saya tangkap adalah bahwa sama seperti dosa pemerintah kepada kaum komunis, ya dosa pemerintah kepada kelompok Islam juga ada gitu loh. Kita harus mengakui hal-hal tersebut supaya kita bisa melihat ke depan itu bahwa ini loh hal-hal yang jangan sampai terjadi lagi, saya kira. Jadi permasalahan-permasalahan seperti negara Islam Indonesia, kemudian negara Madiun itu adalah bagian dari dinamika revolusi yang tidak sederhana ya. Kalau orang kira revolusi itu, saya selalu bilang ke kawan-kawan, jangan kira proklamasi 17 Agustus 45 itu dari hari yang gelap itu tiba-tiba mentari bersinar terang, semuanya menjadi terang, gelap telah hilang. Enggak. Revolusi itu kacau balau kawan-kawan. Terjadi kemiskinan, kelaparan, bahkan lautan api dan sebagainya. Itu kan dinamika dan dialektika dalam revolusi fisik gitu, dan itu tidak sederhana. Yang namanya konflik itu pasti memakan kebenaran gitu kan, dan kemudian memakan korban. Nah, dan salah satunya adalah itu tadi ada negara Islam dan pemberontakan. Saya kira seperti judul bukunya Pak Patrick Matanasi itu, kalau tidak salah ya, tidak semua pemberontak itu salah atau apa ya, saya lupa. Intinya itu bahwa pemberontak itu kadang tidak salah gitu, bukan tidak salah, tidak jahat seperti itu. Pemberontakan terjadi ya karena kadang aspirasi yang tidak didengarkan dan sebagainya. Itu bagian dari dinamika yang tidak bisa dilihat secara hitam putih berbeda, dan hari ini kita cenderung melihat hal-hal itu hitam putih, itu yang tidak baik. Oh ya, Bung Raihan ini dari Sultan Saifuddin Jambi ya? Iya Bung. Oh, iya Mas. Saya kenal dengan ketua senatnya yang dulu ya, Mas Firmansyah, mungkin nanti disalamkan aja. Oh iya, senior saya itu. Sahabat Firmansyah itu saya ada. Iya. Jadi saya kira itu kalau untuk masalah negara Islam Indonesia dan cita-citanya mungkin ya dinamika. Dan hari ini pun sebenarnya makanya saya selalu bilang ke kawan-kawan, siapapun yang menciptakan khilafah, siapapun yang menciptakan komunis ataupun negara-negara selain yang ada hari ini, sebenarnya tidak apa-apa, itu yang namanya ide kan ya, selama didialektikakan dan tidak terjadi kekerasan seperti itu. Karena yang namanya ide dan gagasan itu penting supaya kita berkembang, mencari-cari terus bagaimana cara terbaik untuk mencapai negara yang lebih baik. Karena hari ini kan kalau final-final itu kan
final itu orang mati gitu kan, karena udah selesai. Bahkan saya bilang tadi kan, dulu sebelum sekarang ini saya sepakat negara Islam, sepakat khilafah. Karena manusia itu akan terus mencari. Bahkan mungkin hari ini gini kan, siapa tahu di masa depan saya tidak suka Soekarno, bisa saja terjadi hal seperti itu. Karena manusia itu selalu berdikah, dan begitu pun seharusnya negara yang masih hidup ini. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, yang dari depan moderator atau dari moderator sendiri ada yang ingin disampaikan? Atau kawan-kawan lain? Ini saya yang ambil alih jadi moderator nih. Maaf, terima kasih kepada tanggapannya lagi kepada Bang Najib. Mungkin apakah ada kawan-kawan mungkin ini sesi terakhir ya, sebelum kita mendengar dari closing statement dari Bang Najib atau Pak Muhammad Iqbal. Mungkin kalau ada kawan-kawan ingin menyampaikan sebuah pertanyaan atau tanggapan lagi, mungkin cukup satu kayaknya. Ya, mohon izin moderator. Nah ini ya, sebelum kita usahakan ini acaranya sebelum maghrib kayaknya kita udah selesai. Terima kasih. Ya, mohon izin ya moderator ya, sedikit untuk menyampaikan sekaligus juga bertanya kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini, sekaligus juga pemantik yang luar biasa ya dari tadi ya. Terima kasih Bung Najib. Terima kasih Pak Iqbal, buku yang luar biasa saya rasa untuk jadi referensi lah, salah satu referensi untuk anak-anak daerah seperti kami sekarang untuk menuliskan apa yang harus kami tuliskan untuk daerah kami begitu. Namun ada beberapa hal yang mungkin tertarik saya ingin kupas bersama Pak Iqbal. Di antaranya adalah mengapa harus Bung Karno yang dipilih pada saat itu sebagai judul pembahasannya begitu, judul skripsinya pada saat itu ya. Kemudian yang kedua, bukankah banyak yang mungkin masih bisa dieksplor dari wilayah-wilayah Bapak, terutama di Amuntai pada saat itu kan, selain cerita dari Bung Karno itu gitu. Nah, yang ketiga ini terkait judul dari bukunya Bapak itu, saya sebenarnya tertarik juga terhadap sastra, tapi mungkin sastra Bapak lebih jauh lah dari saya, nggak ada apa-apanya gitu saya. Nah, terkait judul, yaitu Menyulut Api di Padang Ilalang. Nah, saya rasa itu bahasanya sangat sastra sekali ya, tapi mengapa pada saat di dalam lembaran bab per bab gitu kan, nah salah satunya adalah bab berapa ya tadi, rasanya bab 3 kalau nggak salah. Sebentar. Ya betul, di bab 3 yaitu di pidato Amuntai 1953. Nah, mengapa dalam seperti bab-bab per bab tersebut itu tidak menggunakan bahasa sastra juga begitu kan, sehingga mungkin hal ini dapat menarik juga seperti halnya judul tadi, orang juga tertarik terhadap bab per babnya tadi. Mungkin itu yang ingin saya bahas. Terima kasih banyak atas kesempatannya moderator, saya kembalikan. Ya, mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Muhammad Iqbal. Baik, singkat saja. Terima kasih Bung Rizky. Makasih juga pujian, nggak enak juga saya ini karena Bung Rizky masih 3 mata kuliah ikut saya semester ini. Semoga tulus ya pujiannya. Dan Rizky salah satu yang memesan buku saya awal-awal. Terima kasih juga Bung Najib dan kawan-kawannya. Saya terima kasih, saya tidak pernah memaksa mahasiswa saya untuk membeli ya, mempromosikan saya memang iya. Pertanyaan pertama, jawabannya tidak ilmiah. Saya sebenarnya tidak suka sekali menulis tentang sejarah lokal karena problemnya di tempat saya kuliah dulu susah sekali untuk menerima dosen-dosen saya yang agak tua untuk menulis tentang sejarah kontemporer, karena di era itu masih dianggap harus menulis tentang menggunakan arsip Belanda, sedangkan saya ngambil mata kuliah bahasa Belanda itu 3 kali, bahasa Belanda 1, bahasa Belanda 2, bahasa 3 itu selalu C-, kalau enggak C plus gitu ya. Dan dosennya memang orang Belanda gitu yang tinggal di Jogja dan jadi warga Jogja. Pak One, kalau nggak salah, One siapa lupa saya namanya. Baik sekali orang itu. Dan itu mata kuliahnya yang mata kuliah untuk anak TK SD gitu ya, untuk di level Belanda. Alhamdulillah saya tidak berhasil. Itu saya mengelak itu, dan jadi waktu generasi saya, angkatan saya 2004 dan saya tamat 2009, rata-rata teman saya tamat 2008, itu udah mulai menulis tentang sejarah lisan. Sejarah lisan mulai agak diterima, tapi
kastanya agak bawah ya. Jadi saya yang penting lulus aja. Nah, waktu itu saya tidak pernah membayangkan mau nulis tentang sejarah Kalsel, dan saya waktu itu memang suka sejarah Indonesia, terutama era pergerakan nasional sampai revolusi. Saya suka sekali karena saya terpengaruh satu tokoh yang cukup intens di situ sebagai pakar politik, namanya Benedict Anderson, yang secara kultural saya berguru sama dia. Itu saya terpengaruh soal itu. Kalau yang Kesultanan, saya mohon maaf kurang tertarik saya. Itu jujur saya katakan saya tertarik. Nah, kenapa akhirnya memilih Amuntai kenapa Bung Karno? Karena pertama, saya numpang lahir 4 bulan sampai usia 4 bulan saya di Amuntai. Ibu bapak saya orang Muntai dan keluarga saya banyak di Amuntai yang merantau. Walaupun begitu sering saya mudik ke Lebaran dan itu sering diceritakan secara lisan. Kata Najib tadi itu banyak sudah diomongin secara lisan. Memori kolektif orang Kalsel tentang Bung Karno itu kuat sekali. Gitu. Dia itu terutama pidato politik Amuntai, orang yang generasi kelahiran tahun 20-an, 30-an, 40 ya. Itu tuh kuat sampai usia 50-an itu kuat. Dan nggak cuma orang Nahdlatul Ulama, orang tradisional, orang Muhammadiyah, orang Tarbiyah sebagainya, orang modern itu ingat peristiwa itu. Nah, itu yang menarik. Nah, dan lucunya saya ketemu beberapa orang di Pulau Jawa atau orang-orang yang terpelajar, bahkan orang asing Indonesia itu tahu peristiwa itu, yang membaca, dan saya menyebutkan itu kan catatan kaki karena jadi catatan kaki saja dari ilmuwan-ilmuwan gitu. Herbert Fried, Kahin atau kemudian Lance Kessel, terutama juga Benedict Anderson itu menyebut peristiwa itu penting sekali dalam catatan kaki tentang sejarah politik Indonesia atau sejarah politik Islam Indonesia, peristiwa itu. Nah, tapi tidak pernah ada yang menulis secara fokus ke sana. Nah, yang lain karena saya gampang tiap Lebaran atau mudik kalau kembali pulang kampung saya bisa ke sana dan narasumber saya banyak gitu, keluarga saya yang orang-orang kampung itu ya saya tinggal rekam gitu, ngobrol-ngobrol saya bisa dapat data gitu. Selain itu saya studi tentang koran-koran di Pulau Jawa ya, yang di Perpustakaan Nasional atau di Jogja, di Malioboro itu untuk mengecek koran-koran zaman itu. Jadi alasannya pragmatis, Bung Rizky, karena ikatan emosional, subjektivitas saya sebagai ini ya, seperti kata Punto Wijoyo, dan yang lain ya karena saya merasa mudah untuk mengakses data itu dan itu belum ditulis. Senarai pustaka tentang Bung Karno tuh banyak sekali. Salah satunya yang saya rekomendasikan temannya Bung Dimas ya, ini yang saya ngedit sendiri ya, Nuklir Soekarno yang baru ini ditulis orang Aceh, Teguh Reza Fadli. Sekarang sudah di Inggris kalau nggak salah, sedang menyelesaikan S3-nya di Inggris. Ada banyak sekali, ada orang India yang nulis tentang kebijakan olahraga, kebijakan kesehatan Bung Karno, ada banyak sekali tentang Bung Karno. Saya cuma bagian kecil saja tentang Soekarno Studies yang bisa diteliti. Nggak harus tentang Bung Karno, ada banyak hal yang bisa kita gali, tapi saran saya seperti ini, melihat sesuatu tuh jangan boleh tentang lokal, tapi melihat kacamatanya harus luas gitu. Jadi kayak jangan katak dalam tempurung. Seakan-akan misalnya kayak saya sering memberikan contoh itu kan di kelas daring saya, kelelepon itu jangan didefinisikan kelelepon dengan kacamata kelelepon cuma punya Martapura, kelelepon, atau lemang hanya khas orang Kalimantan, orang Dayak. Padahal seluruh Nusantara itu kelelepon ada, seluruh daerah di Nusantara Indonesia ini ada orang lemang, gitu ya, makanan lemang itu baru makanan. Jadi kita harus melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas. Itu motivasi saya buat teman-teman yang lain. Pertanyaan yang kedua tadi Rizky apa ya? Sorry, saya lupa. Jawab pertanyaannya apa ya Rizky? Soal kenapa memilih topik ini Bung Karno dan Hatta. Yang kedua apa ya Rizky? Menyulut api di padang judul. Oh, judulnya. Tadi, Pak. Oke, judulnya. Oke, judulnya. Wah, ya yang Om Bang Najib sudah manggil nih. Oke, terakhir ini poinnya adalah saya sangat terpengaruh dengan judul-judul yang sangat prosais yang ditulis oleh Sohogi. Salah satu sejarawan Indonesia yang saya suka selain Onggokam itu Sohogi. Saya menamatkan 3 bukunya khusus. Yang pertama di bawah Lentera Merah tentang Syarikat Islam. Yang kedua, padahal Sohogi non Muslim loh ya, dia nulis tentang Syarikat Islam. Terus orang-orang di persimpangan kiri jalan tentang peristiwa Madiun kalau nggak salah. Oh itu bagus sekali.
walaupun banyak kritik tentang itu ya, dia mau mencari Bung Hatta, wah primer sekali penelitiannya itu, dan memang banyak kritik ya, yang dia terlalu gegabah untuk menyimpulkan, tapi menurut saya bagus. Yang kemudian kalau nggak salah kumpulan esainya Najib yang tahu mungkin, saya lupa. Ada 3 buku yang dulu dicetak ulang yang memang bagus sekali. 2 tentang skripsi BA dan skripsi doktorandusnya. Terus yang terakhir yang paling banyak dibaca orang, catatan seorang demonstran ya. Ada 4 buku ya. Sogi, saya sangat terpengaruh itu, dan dia baca sastra, baca filsafat dan sebagainya. Tentu judulnya tidak itu waktu saya ngajukan, tidak boleh. Dan kalau Rizky bilang, ini kok nggak kayak sastra? Ya memang, karena memang itu kan skripsi, mustahil saya nulis dengan kayak sastra, karena mending saya nulis novel aja gitu ya, karena ini kan karya ilmiah. Tapi ya itu agak selebor, untuk konteks itu pun agak susah untuk menulis seperti itu. Jadi saya tidak, memang walaupun jadi buku sekarang sudah tidak skripsi lagi, saya tidak ingin merombak banyak hal, karena saya mungkin sudah terlalu jenuh ya matnya, jadi mungkin terserah saja penilaian masyarakat. Jadi tentu saja kayak mungkin Rizky ngajukan itu ke saya, ya saya akan agak keberatan kalau menulis dengan seperti itu, tapi menurut saya menggunakan khasanah yang kata Najib tadi, menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata yang ada di kamus bahasa Indonesia, bahasa-bahasa Melayu kita, serapan dan sebagainya, yang ini pengaruh ejaan yang saya baca juga ya, karena baca teks yang saya baca adalah teks tahun 50-an, 40-an, 50-an, 60-an masih mirip, berbeda. Jadi pengaruh teks itu juga berpengaruh terhadap logika saya berpikir saat itu. Jadi berbeda sekali dengan kalau kamu membaca teks ini masa Orde Baru, itu berbicara. Seperti itu ya, Rizky ya. Mohon maaf, mungkin silakan Bung Najib yang sudah dijemput ini kayaknya. Terima kasih. Klarifikasi dikit aja nih. Ini kebetulan saya lagi di sekre gitu. Tadi itu teman-teman lah, bukan Yayang lah. Kalau yang untuk buku Sohoki itu mungkin zaman peralihan sama di bawah Lentera Marah mungkin menambahkan ya. Ya, zaman peralihan, betul. Kumpulan ya, esai. Kalau saya sih nggak banyak menambahkan, karena itu tadi sepertinya spesifik dari untuk ke Pak Iqbal aja saya kira sebenarnya. Jadi klarifikasi dikit itu tadi aja saya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas tanggapannya dari Pak Muhammad Iqbal dan sedikit dari Bang Najib. Nah, mungkin ini mencapai ujung pengacara kita pada hari ini. Mungkin langsung saja kita minta closing statement dari 2 pembicara kita pada hari ini. Mungkin bisa terlebih dahulu dari Bung Najib sebagai pembahas pada hari ini. Saya duluan ya. Mungkin ini sih ya. Belum mikirin saya sih kata-kata tadi. Intinya kalau saya sih tentang saya sendiri sebenarnya suka buku-buku. Kalau saya ditanya sejarah tentang revolusi Prancis atau yang di mana-mana, saya kurang tahu. Tapi kalau tentang Indonesia masa awal-awal seperti ini, tentang pertentangannya, saya selalu suka melihat sejarah itu bagaimana sebenarnya gitu kan. Gimana sih sebenarnya? Apakah seperti yang diceritakan? Karena hari ini buku sejarah itu saya tidak tahu ya, entah kenapa begitu menyebalkan ya. Dulu saya bahkan tidak bagus nilai sejarah saya sebenarnya, karena kita hanya disisipi masalah indoktrinasi, sesuatu yang sebenarnya tidak menarik gitu loh, tentang yang kita nggak bisa belajar dari sejarah-sejarah seperti itu, dari mistik dari mitos-mitos gitu loh. Nah, dari saya sendiri pribadi sih sebenarnya harapannya diskusi ini sebuah permulaan dari kawan-kawan Dema. Alhamdulillah lumayan baik lah ya. Ternyata cukup baik kita bisa memulai lewat diskusi-diskusi di Zoom ini. Kawan-kawan juga mungkin entah dari sejarah ya. Kalau dari sejarah tentunya ini buku ini Pak Iqbal itu sebenarnya dulu waktu itu ada buku itu satu lagi sebenarnya tahun-tahun yang menentukan wajah dari Timur. Nah, cuman waktu itu karena itu kumpulan esai beliau di Tirto yang saya kira saya udah baca mungkin. Nah, tapi ketika ini datang, ini yang saya semangat sekali untuk kembali, bahkan saya posting duluan sampai kena tegur hak cipta itu. Karena memang ini yang untuk kawan-kawan HMPS SPI saya kira ya pelajari aja sejarah yang kalian suka, kawan-kawan suka gitu lah. Nggak mesti harus tentang Islam, mungkin bisa ini pertentangan. Kalau saya pribadi menariknya ini sebagai seorang yang melihat bahwa sejak dulu membaca Indonesia itu selalu Indonesia ini udah bersatu dengan Pancasilanya, NKRI harga mati pokoknya bla bla bla. Tapi ternyata tidak. Dinamikanya luar biasa, dialektikanya luar biasa Indonesia sejak berdiri sampai hari ini. Sebenarnya saya membaca itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa
ini loh Pancasila itu harusnya bisa dikritik ya. Hari ini kan anti kritik bahasanya kan, seperti Al-Qur'an, Anda kritik Al-Qur'an ya udah selesai Anda. Itu nah seharusnya Pancasila tidak seperti itu. Ya itu masalah kitab suci ya udahlah gitu kan, itu masalah agama. Nah, hari ini kita ber-Indonesia itu tidak beragama. Maksudnya bukan dalam proses beragama, artinya ber-Indonesia itu adalah bernegara dan berbangsa. Artinya harusnya prosesnya terus didinamikakan, didialektikakan, didiskusikan bersama. Konsensus intinya itu adalah poin utamanya. Nah, harapannya dengan kawan-kawan membaca buku ini, sudah habis stok. Saya sudah nyari buku yang satunya, Bung, tapi alhamdulillah sudah habis stoknya. Buku apa nih, Bung Rizky? Tahun-tahun yang menentukan. Oh, itu. Ya, mohon doanya aja nanti cetak ulang ya. Itu ini kisi-kisi sedikit ya, Ki ya. Sebenarnya Anda bisa menemukan banyak tulisan Pak Iqbal itu kalau di Mojok, di Tirto. Gini caranya, kalau baca ada artikel Pak Iqbal Tirto itu tinggal tulis penulisnya. Ada kan nama Pak Muhammad Iqbal warna biru, klik aja, muncul semua tulisan beliau. Sebenarnya setahu saya yang buku itu sebenarnya kumpulan esai beliau itu loh, yang mungkin diedit lagi. Nah, kalau mau membaca itu sebenarnya bisa gratis, Ki. Ya intinya kawan-kawan, harapannya tentu nanti ada perbaikan dari buku ini setelah tadi semua ya udah habis ya Pak ya bukunya ya, semoga bisa cetak ulang untuk kawan-kawan dan semoga ini bisa menjadi pembahasan ya, semoga ini nanti bisa tidak hanya dibeli tapi dibagikan juga gratis. Soalnya dari Pak Jepri saya sudah pernah dapat buku gratis, dari Pak Iqbal belum ini seharusnya. Kalau kemarin saya ke Kalimantan Selatan itu dapat novel Lambung Mangkurat itu waktu hadir yang diskusi bukunya itu sama Pak Sainul Hernawan, saya bilang Pak saya dari Palangka gratis dong Pak, dikasih gratis. Kadang nyari bukunya. Nanti coba saya cek Pak penerbitnya ya. Tapi udah punya Pak. Ya mungkin tentunya ini maksudnya jadi kebanggaan untuk anak-anak IAIN juga loh, bahwa kalau saya sering mengumpamakan Pak Iqbal ini bagaikan mutiara yang tersembunyi gitu. Pak Iqbal ini nggak terlalu speak up di IAIN gitu loh. Padahal maksudnya di Palangkaraya seberapa sih orang-orang yang nulis di Tirto, di Mojok. Kawan-kawan saya kadang, dosen kamu gak itu? Ya, saya bilang iya gitu kan. Sebuah beban kalau kawan-kawan tahu kalau ternyata punya dosen yang luar biasa yang nulis, meskipun beliau bukan orang-orang terlalu muncul di kampus ya bahasanya ya, dibanding dengan kubu-kubu yang ada di kampus ya, kawan-kawan mungkin tahu lah kubu-kubu yang ada. Intinya ya mungkin ini salah satu langkah kita bahwa ini loh karya salah satu dari dosen kita di IAIN Palangkaraya yang cukup membanggakan sebagai sebuah buku yang bisa dibaca dan enak dibaca untuk melihat sejarah bahwa HMI pun terlibat dulu dalam dialektika masa lalu yang main bagus. Waktu itu mungkin belum berdiri ya GMNI ya dan sebagainya seperti itu. Ya sekali lagi kawan-kawan baca sejarah itu dengan bijaksana, tidak terlalu pengaruh. Yang kalau saya membaca sih selalu mencari informasi lain lagi, kemudian cek dengan logiknya dan sebagainya. Semoga pembacaan kita dengan membaca yang luas itu kita bisa terbuka cakrawala dan luasan kita. Satu hal saya kira, saya sering dibilang kalau kawan-kawan melihat daftar pendidikan saya dari TK Islam sampai Institut Agama Islam Negeri, tapi kadang kawan-kawan banyak kenapa bisa sebagai orang yang mungkin hari ini agak bahasanya open minded itu agak kurang bagus ya, yang terbuka lah bahasanya. Karena saya kira banyak baca buku itu, filsafat semuanya liberal. Astagfirullahaladzim. Ya sampai seperti itulah, dapat cap langsung. Bercanda. Dapat cap langsung kan dari ketua MUI Kalteng, siapa lagi coba gitu kan. Ya tawa di Mas tuh biasa aja kalau di UI itu Mas ya. Ya itulah kawan-kawan, semoga kawan-kawan dengan diskusi sore ini harapannya nanti ada diskusi lagi yang diprakarsai oleh kawan-kawan di HMPS ataupun di DEMA. Harapannya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah tetap menjaga marwahnya sebagai fakultas perjuangan di masa pandemi ini. Sekalipun kemarin tulisan Kanda Irfan juga bagus di media ya. Saya harap itu yang bisa ditiru kawan-kawan ya. Menulis gitu loh. Karena yang namanya kita ini mahasiswa itu dialektika kita itu di ruang tulisan gitu. Kalau debat takutnya baku hantam langsung ketemu itu kan. Saya kira closing statement saya itu, penutup saya itu, terima kasih banyak atas kesempatannya kawan-kawan. Saya bacakan saja mungkin kutipan dari Pak Iqbal ini. Saya dapat buku nomor 144 ya. Saya berharap nomor 01 sebenarnya.
what we talk about when we talk about history. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, dilanjutkan dengan Pak Iqbal untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih moderator. Saya senang sekali ada silaturahmi juga ini ya, ada adik kelas saya Mbak Ika Risti ya. Juga tadi kawan saya Mas Dimas, juga baru kenalan Bang Raihan dan juga teman-teman Fuad, YN dan mungkin ada beberapa yang bergabung sini. Terima kasih banyak. Tentu saja pasti saya sebagai lapak buku indie ya, saya menawarkan ayo dibeli bukunya, bisa di Shopee dan sebagainya. Memang saya nggak bohong bahwa di penerbit memang sudah habis dan kondisi pandemi memang ya syukur alhamdulillah lah ya, kami memang tidak nyetak banyak buku ini di penerbit. Saya juga nggak nyetak di penerbit saya di Majin Kiri, di penerbit indie Jogja. Saya menganggap bahwa produk buku indie itu ya harus enak di mata dan sebagai bentuk produk yang sesuai dengan estetika ya, ada kayak seni sendiri. Saya sangat puas dengan cover buku ini dan digarap dengan baik, walaupun saya akui memang kerja editornya memang mungkin masih banyak typo di sana, dan mudah-mudahan bisa diperbaiki. Insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan tahun ini juga akan cetak ulang dan nanti akan saya kabari. Kalau yang masih mungkin butuh informasi untuk buku ini bisa japri saya, nomor WA bisa di panitia ini, nanti saya akan bantu mengarahkan kemana mau memesan. Untuk konteks promosi itu ya, yang kedua pesan saya untuk teman-teman ini, kenapa saya selalu semangat dengan mahasiswa atau alumni mahasiswa, Dimas misalnya ya, bahwa saya ingin dia siapkan kamera. Oke. Pesan saya adalah ya tulis, kemampuan menulis itu dilatih seperti kayak kamu menyangkul atau kamu bikin sketsa atau kamu masak gitu. Jadi diimbangi dengan asupan gizi, yaitu membaca. Kalau kamu nggak suka baca gitu, hanya membaca ya medsos iya penting, sangat penting, tapi nggak bisa hanya medsos jadi utama gitu. Sekarang limpahan data lebih mudah jauh dibanding generasi kami ya yang analog gitu. Mudah sekali sekarang. Maka dan kalaupun teman-teman yang curhat terutama bingung mau mengangkat topik tugas akhir atau sedang menulis tentang apa, tidak harus tugas akhir, tidak harus ngomong politik kok. Yang penting tuh kamu melek politik gitu aja. Yang penting melek politik, nggak harus tentang politik. Variasi topik itu macam-macam gitu ya. Ya karena kami mungkin di SPI atau di Fuad yang harus ada kaitan dengan Islam tentu saja. Tapi untuk khasanah pengetahuan itu tidak harus hanya tentang Islam. Ada macam-macam hal yang bisa diangkat gitu. Tentang sepak bola, yang suka sepak bola, tentang olahraga, tentang kuliner, tentang apapun itu, tentang film dan sebagainya. Kami sangat terbuka di SPI kalau ada yang mau ngangkat tentang film, tentang komik, selama itu bisa dikaitkan dengan pengetahuan yang lebih luas gitu. Tidak hanya gersang atau sangat parameter memahami sesuatu begitu picik dan itu terlalu awam. Itu pendalaman aja sebagainya. Belakangan malah teman-teman mahasiswa SPI menulis tentang ziarah, tentang makam, tentang mistik, nggak ada masalah gitu. Sekarang terbuka pengetahuan perkembangan teori dekolonisasi dan sebagainya, sangat membuka ruang-ruang itu dan kita selalu tertinggal dan jadi konsumen saja. Kenapa tidak? Ya bagi yang ini ya, kalau nggak tertarik nggak usah gitu. Jadi motivasi saya seperti itu. Jadi mungkin dulu zaman saya bikin catatan harian pribadi ya, di diary. Sekarang mungkin sudah bikin status gitu. Tapi hati-hati undang-undang IT ya. Jadi mungkin saya kira memang mungkin kemampuan membaca diiringi dengan kemampuan meresumkan atau membuat catatan. Itu yang terjadi dilakukan oleh Ahmad Wahid gitu. Saya walaupun orang PMI, saya sangat suka sama Ahmad Wahid termasuk Yosogi. Apakah saya nggak tahu anak pergerakan sekarang membaca Ahmad Wahid? Pergumulan Islam, apa judulnya? Saya lupa. Pergumulan pemikiran Islam. Ya, pengulangan pemikiran Islam itu. Atau kemudian teman-teman PMI masih membaca esai-esainya Mahbub Junaidi. Mahbub Junaidi adalah salah satu esai terbaik sepanjang masa di Indonesia. Yang ngecop ini tulis-tulis yang lain. Ada hal-hal seperti itu yang saya kira mungkin pelompatan yang tidak dilakukan dan ketakutan. Tembok besar pengetahuan itu kalau kita diasumsikan street type dan zona aman, kita takut untuk melintasinya itu karena ketakutan terhadap itu ya susah untuk berkembang ya. Hidup kita atak dalam tempurung. Walaupun kamu tinggal di London atau apa sebagainya, kalau kamu nggak membuka cakrawala itu susah. Dan kemudian jangan dianggap momok nih.
Bung Dimas nih saya masih ingatkan dulu. Kita ngobrolnya biasa aja gitu sambil makan gorengan atau aqua gitu. Nggak usah kaku-kaku amat bikin ini. Apalagi sekarang ada gini ya. Jadi santai aja gitu ya. Jadi bayangan saya ide-ide intelektualitas itu tidak di ruang seminar internasional atau enggak santai aja kayak biasa gitu, empat mata gitu ngobrol dengan sebagai. Tapi kalau beda ya, kalau empat mata beda lawan jenis itu kan misalnya PDKT namanya itu kan. Jadi saya kira itu motivasi yang penting, bahwa saya tidak tahu apalagi pandemi ini membuat kerusakan jiwa dan mental goyang gitu, kefrustasian hidup ya. Saya juga belajar tentang self-help sekarang, tentang kesehatan mental tentu saja. Tapi ya salah satu yang terpenting untuk terapi dari diri saya selain saya mencari nafkah dalam menulis populer itu, ini nulis populer ya. Sekarang orang nulis di jurnal internasional, nulis buku tuh rugi ya, untuk karir intelektual akademik. Tapi saya merasa menulis untuk publik itu lebih penting dan ya lumayan lah, walaupun tidak seberapa receh, tapi itu halal dan membahagiakan keluarga kecil saya, dan saya kira itu saya anggap mudah-mudahan amal jariah saya. Jadi menulis itu juga bagian dari terapi mental saya ketika kondisi pandemi ini, karena memang saya sejujur-jujurnya memang bagian dari kelompok yang namanya introvert ya. Saya tidak terlalu percaya diri ya. Jadi kalau saya berkompetisi dengan usia saya dengan Najib, maka saya pasti akan kalah. Kalau ikut lomba-lomba seperti itu, saya memang tidak bisa terlalu ini, memang punya problem dalam hal berbicara, dan public speaking saya sangat buruk, dan saya kira itu saya sadar dan menyadari. Jadi potensi kita di mana? Itu aja sih. Potensi. Nggak harus jadi dosen, nggak harus S2. Apa yang membuat kita senang dan membuat kita diarahkan, itu yang paling penting. Dan jangan lupa membaca. Itu bagian dari nanti terpanggil sendiri untuk menulis. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman semuanya di sini. Selamat selamat sore menjelang malam. Dan sampai jumpa, mudah-mudahan kita sehat semua, dan semoga di suatu kesempatan yang sama pandemi berakhir dan kita bisa silaturahmi tatap muka langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement-nya dari dua pembicara kita pada sore hari ini. Tidak banyak yang saya ingin simpulkan, tapi pada dasarnya kita sudah bisa membedakan yang mana yang baiknya dengan membaca buku dari Pak Muhammad Iqbal, Menyulut Api di Padang Ilalang. Ini menjadi refleksi untuk perbaikan diri kita, perbaikan negara kita. Mungkin itu saja. Tadi ada pesan dari Ketua DEMA kita untuk menyiapkan gaya terbaik kita. Mungkin ya bisa ambil alih untuk Ketua DEMA kita. Ya. Oke, baik. Karena MC tadi ada MC katanya sinyalnya ini kita, mungkin kawan-kawan bisa menghidupkan kameranya dulu biar kita bisa sisi dokumentasi bagian branding Dema Fuad dan juga HMPS SPI ini. Baik, ditunggu kawan-kawan yang belum menghidupkan kameranya. Kita lakukan sesi dokumentasi. Ini aja. Siap. Malah pada keluar orangnya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Ya, mungkin terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Pegang bukunya boleh? Belum kayaknya pegang buku. Oke, 1, 2, 3. Siap. Oke, thank you. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk semuanya yang hadir pada sore ini. Terima kasih banyak kepada Bang Najib sebagai pemantik, Pak Iqbal sebagai narasumber kita. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak panitia, Dema, HMPS, Bung Najib, ya, Bang Dimas, Bang Rehan dari Jambi, teman-teman yang saya tidak bisa dengan salah satu. Salam juga yang terkasih ya,
Yayangnya Om Najib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit duluan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kawan-kawan. Sampai ketemu Besar, insya Allah di besar. diskusi yang lain. Tetap semangat membersamai Fuad Hebat. Saya Akibat lanjut dulu. Siap. Saya undur diri juga moderator.